Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini semakin banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menyaksikan renungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus setia mengiring Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Menyeberang laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya akan berduka. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berduka." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tian awang itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperan untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbalik air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Tema kita pada saat ini, jalan di tengah mustahil. Jalan di tengah mustahil. Pernahkah Anda mendengar slogan yang berkata, butuh bukti bukan janji? Ungkapan ini sering dipakai dalam berbagai konteks, misalnya dalam mempromosikan barang, dalam gurauan sehari-hari, bahkan bisa juga dimunculkan dalam konteks pembicaraan yang serius. Misalkan sederhana, nampaknya tidak ada yang akan menolong kesahihan, kebenaran kalimat ini. Secara umum, kita semua setuju bahwa sesuatu yang tidak memiliki bukti nyata biasanya sulit untuk dapat dipercaya. Hal ini karena sejak kecil kita semua diajar untuk mempercayai sesuatu dengan landasan bukti. Menariknya, tanpa kita sadari, konsep itu juga kita terapkan dalam kehidupan beriman kita. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 31, ini ada dua kata penting yang menjadi perhatian kita, yaitu melihat dan percaya. Dalam bagian ini dikatakan bahwa bangsa Israel melihat kebesaran Allah, baru mereka percaya kepada Musa dan hamba Allah. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak sekali momen Allah menyatakan kebesarannya dan kekuasaannya. Namun sayangnya, pengalaman-pengalaman itu seolah tidak pernah cukup bagi bangsa Israel. Selalu saja ada titik ketika mereka merasa kesusahan atau sedang menghadapi sebuah perkara yang terlihat mustahil. Dan ketika itu terjadi, mereka kembali lagi meragukan Allah dan kuasanya. Meskipun demikian, dalam sepanjang kisah pembebasan ini, kita tahu Allah berulang kali lagi dan lagi menunjukkan kebesarannya dalam menuntun umatnya. Keraguan yang dialami bangsa Israel ini, bukankah juga kita dialami oleh umat Allah pada zaman sekarang ini? Dalam sepanjang sejarah hidup kita, Allah terus menyatakan kebesaran dan kuasanya. Namun ketika kita diperhadapkan pada titik-titik yang sulit iman, kita kembali goyah dan kita mulai lagi meragukan kuasanya. Namun sebagaimana kisah ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan terus menyatakan kebesarannya, percayalah demikian juga Dia akan dan terus bekerja dalam hidup kita, setiap kita umat yang percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa dua kata, melihat dan percaya. Kadang-kala kita juga lebih parah daripada Thomas di dalam perjanjian baru, di mana Thomas ia mengatakan ketika Tuhan telah bangkit, maka dia mengatakan bahwa sebelum saya mencucukkan tangan saya ke lambung dan sebelum saya melihat, maka ia tidak percaya. Padahal ia sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan ia telah melihat banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi tetap saja ia tidak percaya, sekalipun banyak orang yang bersaksi dan mengatakan kepadanya. Seringkali juga dalam hidup kita sebagai umat Allah, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saya paham kenapa kita selalu meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Sekalipun sejak kita lahir, Tuhan telah berkarya menolong. Bahkan ada beberapa hal yang sulit bagi kita atau sulit untuk memahami pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada kita. Tetapi tetap juga sama kita mengatakan bahwa saya meragukan. Itu adalah manusiawi. Tetapi sekali mengajarkan bagi kita, mari kita tetap setia dan percaya kepada Allah, supaya kita tetap sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Ajarkan kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.